Shalom sekali lagi untuk kita semua. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, hiduplah dalam pengharapan, iman, dan kasih. Saudara yang terkasih, kenapa orang Kristen dituntut untuk hidup senantiasa dalam iman, dalam pengharapan, iman, dan kasih dalam situasi apapun? Mau situasinya sunde enak, situasi yang enak, situasi berduka sekalipun, atau situasi bersukacita, tetap kita dituntut untuk terus berpengharapan, terus beriman, dan melimpah dengan kasih. Kenapa kotong dituntut seperti itu? Sekalipun kadang-kadang sulit untuk kotong bisa melakukan itu, apalagi ketika kita ada di dalam berbagai-bagai pergumulan. Jaminannya Bapak Mama, kenapa kotong dituntut seperti itu? Jaminannya karena Kristus sudah menyelamatkan saudara dan saya. Jiwa kita sudah diselamatkan, sehingga kita diminta untuk jiwa ini harus tetap berpengharapan, beriman, dan melimpah dengan kasih. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, itu juga yang dituntut di jemaat Asia. Kalau kita baca di bagian salam di situ surat Petrus ini ditujukan kepada jemaat-jemaat pendatang atau orang-orang pendatang yang tersebar, yang ada di Pontus, yang ada di Galatia, yang ada di Kapadokia, yang ada di Asia Kecil dan di Bitinia. Kenapa Rasul Petrus menyampaikan surat ini kepada mereka? Karena Bapak Mama, mereka ini adalah orang-orang pendatang, dan mereka juga adalah orang-orang Kristen yang baru beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi saudara, mereka beriman di tengah-tengah situasi politik, di tengah-tengah situasi sosial politik yang anti kekristenan, sehingga sulit bagi mereka. Karena di tengah-tengah mereka itu semua orang harus mendewakan kaisar, harus tunduk kepada kaisar, harus sembah kaisar. Sehingga jikalau ada di luar daripada yang tidak menyembah kaisar, pasti mereka akan disiksa, pasti mereka akan dianiaya. Itu berdampak pada sulitnya untuk mereka beragama, sulitnya untuk mereka beriman. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, dalam situasi ini surat Rasul Petrus datang sebagai surat pastoral, sebagai surat pengembalaan, sebagai berita kekuatan penghiburan bagi umat Kristen yang sedang berjuang menanggung siksaan batin dan fisik akibat pilihan iman mereka. Rasul Petrus menasihatkan dan mengajarkan mereka sebuah disiplin iman yang harus mereka pertahankan dan tetap bertekun dalam situasi itu. Saudara, mampukah mereka bertahan? Dalam bacaan kita dikatakan bahwa harus bergembira. Jadi Rasul Petrus bilang kepada jemaat Kristen, kepada orang-orang pendatang ini, bosong harus tetap bergembira dan memuji walau dalam situasi yang sulit. Pertanyaan bagi kita, saudara, apa ukurannya untuk mereka harus tetap bergembira, untuk mereka harus tetap memuji? Kalau kau punya ukuran adalah kalau beta bergembira, beta memuji karena beta situasi lagi aman, karena beta berbahagia, karena beta bersukacita, maka beta patut untuk memuji, bergirang, bahkan melompat-lompat. Tetapi apa ukuran bagi mereka yang dalam situasi yang tidak baik-baik saja? Bapak Mama, umumnya orang bergembira dalam kebahagiaan. Tetapi ini Rasul Petrus bilang, tetap berbahagia walaupun masuk situasi penuh dengan tekanan, tidak bebas. Tetapi untuk bergembira saat berada dalam penganiayaan, bergembira pada saat di penjara, bergembira pada saat kau harus menyaksikan kau orang-orang terkasih, bahkan kita sendiri harus dibakar hidup-hidup. Ketika kita diseret dengan kuda keliling kota, ketika kita dipenggal kepalanya, saudara, maka nasihat Rasul Petrus ini terlihat sangat mustahil, sonde mungkin.
Ketika kotong lihat kotong punya orang-orang terkasih disiksa, diseret dengan kuda keliling kota, pasti mati. Yang ada pasti kotong meraung-raung dengan menangis. Sudah bisa kotong melompat-lompat dan bergembira. Tapi ini nasihat Rasul Petrus yang bagi kita ini mustahil. Bapak, mama, saudara, Petrus dia berani memberikan nasihat seperti ini sebab dia sendiri pernah mengalami aniaya. Tetapi pengalamannya membuktikan bahwa dia bisa bersukacita di dalamnya bukan karena dia punya kekuatan sendiri, tetapi karena Allah memberikan kuasa. Itu sebabnya dalam ayat yang keempat Rasul Petrus menasihati jemaat untuk tetap bergembira. Tetap bergembira, dia punya bahasa asli Yunaninya agaliao. Tetaplah agaliao, yang artinya melompat banyak. Dia pun makna adalah kata ini menunjuk pada orang yang bergirang sambil melompat-lompat walaupun ada dalam penderitaan. Bapak, mama, saudara yang terkasih, jadi bukan sekedar sukacita biasa. Dan kualitas kegembiraan seperti ini tidak dapat dihalangi oleh siapapun atau apapun. Rasul Petrus hendak meyakinkan kepada jemaat bahwa penderitaan dan aniaya yang mereka alami karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus tidak boleh merenggut sukacita mereka. Petrus menghendaki agar jemaat menghadapi aniaya bukan dengan kekalahan, apalagi menjadi murtad, apalagi mundur. Tetapi Petrus bilang tetap teguh beriman kepada Kristus. Semuanya karena apa? Karena Kristus sudah bangkit. Kristus sudah menyelamatkan kita. Jiwa saudara dan saya ini ada dalam keamanan, keselamatan. Jadi saudara, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan bagi orang Kristen yang ada di Asia ini, yang katanya pendatang-pendatang ini. Bahkan kebangkitan Kristus juga memberikan pengharapan bagi saudara dan saya. Makanya dikatakan orang Kristen harus terus berpengharapan. Tadi lalu, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus menjadi harapan karena dia bangkit. Tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Ini mau menjelaskan kepada kita bahwa menderita, walaupun menderita harus tetap memiliki pengharapan. Walaupun kotong berduka, walaupun kotong susah sengsara, kotong ditindas dengan berbagai masalah-masalah yang datang bertubi-tubi, tetapi harus tetap berpengharapan. Jangan pernah hilang harapan. Sebab kebangkitan bukan hanya tentang Yesus yang hidup, tetapi bacaan kita mengatakan oleh kemurahan Allah kita pun hidup. Jadi saudara, dalam ayat 3 itu beberapa terjemahan Alkitab menerjemahkan dalam ayat 3 itu dengan harapan yang hidup. Harapan karena Yesus bangkit, maka harapan yang hidup itu ada pada kita yang percaya kepada Kristus. Sehingga saudara hidup ketemu harapan. Itu sudah Tuhan kerjakan. Harapan itu dikaruniakan, yang harapan yang hidup dikaruniakan kepada kita masing-masing. Petrus hendak menekankan bahwa harapan orang percaya harus tetap hidup dalam situasi apapun. Bahkan pengharapan itulah yang memberikan kekuatan, bukan hanya untuk bertahan dalam penderitaan, tetapi juga untuk mengalahkannya. Jangan kotong bilang, kotong mundur sudah, tak usah percaya Kristus lagi. Kotong percaya dia, setia-setia dengan beribadah kepadanya, tapi kotong persoalan langsung tak habis-habis. Tapi saudara, itu sudah kotong ke identitas orang Kristen sudah bisa bilang kotong lari dari penderitaan. Tetap penderitaan itu harus
Dia harus berjumpa dengan saudara dan saya. Karena apa? Iman kita kepada Kristus. Karena Kristus pun jalan adalah penderitaan. Jadi kalau percaya kepada dia, maka kita pun juga harus melalui itu penderitaan. Itu yang pertama, Bapak Mama, Kristus bangkit melahirkan pengharapan. Yang kedua, kebangkitan Kristus melahirkan iman. Saudara, iman yang lahir dari kebangkitan berkaitan dengan 3 hal pokok. Yang pertama, iman bahwa kita akan menerima hal-hal kekal yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar dan lain. Ayat yang keempat. Bapak Mama, tidak ada penganiayaan yang dapat merebutnya dari kita. Keselamatan sudah tersedia bagi semua orang percaya di zaman akhir. Itu iman. Yesus bilang dia sudah menyediakan semuanya itu, keselamatan itu bagi kita di zaman akhir. Tinggal bagaimana kotong mau percaya dan kotong bertahan. Tidak buang ini keselamatan yang sudah ada dalam lingkaran keselamatan, dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, aniaya hanya dapat merenggut akan tubuh kita. Aniaya hanya dapat dia ambil kalau punya tubuh saja. Tetapi dia tidak dapat merenggut keselamatan yang telah menjadi milik kekal kita. Amin kok? Berani kok sonde. Kadang-kadang kotong lebih suka untuk jaga kotong punya. Orang bilang bahwa kelingi jangan coba-coba tagepe di pintu. Kira-kira kalau kelingi tagepe di pintu itu karena sakit terlalu sakit sekali. Naik sampai di kepala otak. Saudara-saudara, memang betul bahwa kotong hidup ini kotong jaga kotong hidup sebaik mungkin. Tetapi toh kita akan mati dan tubuh ini dia akan kembali menjadi debu. Kita dapat bayangkan Bapak Mama ketika kotong menemukan seorang mayat, ketika kotong menemukan mayat yang sudah beberapa hari meninggal, bagaimana dia pun keadaan tubuh, bagaimana keadaan mayat itu, suba bangka, suba air, supica. Kadang kotong bisa menemukan bahwa keluar segala belatung dari kotong tubuh. Supaya apa? Supaya kotong makan kok kasih habis jadi tanah kembali. Artinya mau bilang bahwa penderitaan boleh ambil kotong tubuh, tetapi dia tidak bisa merenggut keselamatan yang telah menjadi milik kekal kita. Karena itu disimpan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Oleh anugerahnya yang besar, Allah telah menyimpan semuanya di surga bagi kita. Itu yang kedua tentang iman. Kebangkitan Kristus melahirkan iman. Kebangkitan Kristus melahirkan iman yang kedua. Kebangkitan melahirkan iman untuk meyakini pemeliharaan Allah dalam segala situasi. Ayat yang kelima. Saudara, penderitaan bukanlah tanda ketidakhadiran Allah. Jangan kau bilang bahwa kita dapat penderitaan yang bertubi-tubi ini tanda bahwa Tuhan Allah sana ada. Bukan Bapak Mama. Jangan kita menganggap bahwa Tuhan tidak ada. Juga bukan berarti bahwa Allah meninggalkan kita. Yesus bilang bahwa dia Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Sama seperti mendung tak berarti bahwa tidak ada matahari. Betul ya? Sekalipun langit mendung, bukan berarti bahwa matahari sudah ada. Matahari kalau tidak ada, baru-baru saja gerhana matahari, kotong panik, hina. Bepo anak bilang, "Ima jangan sampai semua dunia kiamat. Kok ini dunia sudah laku?" Tetapi matahari walaupun gerhana, tapi dia tetap ada, tetap dikatakan siang. Itu berarti mau bilang bahwa sekalipun saudara dan saya menderita, ada berbagai-bagai sakit penyakit, ada berbagai-bagai pergumulan, bukan berarti bahwa Allah meninggalkan kita atau dia tidak ada. Dia tetap ada. Yang ketiga, Allah dapat mengubah penderitaan menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Bapak Mama, penderitaan dapat menjadi alat pemurnian iman. Dia membuang sampah yang melekat pada iman kita sehingga menjadi semakin murni. Tuhan juga dapat memakai penderitaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan iman, yakni keselamatan jiwa kita. Penderitaan tidak boleh membuat kita melenceng dari tujuan iman. Justru sebaliknya, semakin ditempa, kita tetap menyadari bahwa tujuan yang pasti menuju kepada Tuhan, sekalipun ditempa dengan berbagai penderitaan. Bapak Mama, Bapak Saudara, kau bisa tahu emas yang murni itu, mendapatkan emas yang murni kalau dia dimurnikan dengan api. Kalau dimurnikan dengan api, lalu kau tahu bahwa ini emas murni, ini emas mulia. Lalu kau anggap bahwa emas itu mahal. Tetapi dalam bacaan kita hari ini Rasul Petrus bilang bahwa iman yang murni itu dia punya nilai lebih tinggi, lebih mahal daripada emas yang murni, yang bagi kita itu mahal. Sehingga kotong parega di kotong badan, taruh di kotong leher, taruh di kotong telinga, pakai di kotong jari, pakai di kotong tangan, di kaki. Bahkan juga ada yang viral ya, itu ibu yang dekoleksi tas emas untuk invest, dan juga untuk dia mau kasih tahu bahwa beta ini sosialita. Bagi kita emas itu mahal. Siapa yang sudah mau kalau dikasih emas, dikasih batangan emas, lalu kemudian potong sekolahkan itu di Pegadaian. Emas sekarang menjadi invest, jadi kalau ada uang beli emas saja, supaya kalau potong ketemu susah, Pegadaian ada, mengatasi masalah tanpa masalah. Emas mahal, tapi sekali lagi Bapak Mama, kenapa Petrus bilang iman yang murni lebih mahal, lebih tinggi nilainya daripada emas? Karena apa? Karena emas dia pun sifat adalah fana. Dalam bacaan kita hari ini itu ayat berapa? Siapa yang ketemu silakan baca. Ayat 7 kalau tidak salah. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, emas yang murni didapat kalau dia dimurnikan dengan api, lalu dia dianggap sebagai emas mulia yang mahal. Iman yang murni yang nilainya lebih tinggi dari emas itu ditempa dengan apa? Ditempa dengan penderitaan, maka menghasilkan iman yang murni. Ditempa dengan pergumulan demi pergumulan, ditempa dengan sakit penyakit yang biasanya kau mau menghindari. Kau bilang kalau bisa jangan ada persoalan. Tetapi saudara, kalau kau mau menghindari persoalan, menghindari penderitaan, bagaimana kau bisa mendapatkan iman yang murni? Tetapi sekali lagi bahwa saya mau menegaskan bukan penderitaan yang dibuat Tuhan, yang dibuat sendiri. Yang kalau misalnya hampir siang kau masuk orang rumah, kau pancuri, lalu masyarakat keluar kau pokok kau sampai babak belur. Apakah itu penderitaan untuk memurnikan iman? Itu dia cari sepo sendiri, cari hal. Susah sudah datang bagi dia. Tetapi yang disebut di sini adalah kau tetap percaya kepada Kristus, kau tetap beriman, kau tetap mau setia beribadah, tetap setia berdoa, walaupun kau berdoa dengan menangis, walaupun susah yang kau alami, tapi kau tetap mau beriman kepada Kristus. Maka imanmu sedang dimurnikan, sedang ditempa untuk menghasilkan iman yang murni, yang bersifat kekekalan, bukan bersifat fana seperti emas yang ada di kotompong, tagangan di kotompong leher, di telinga, di tangan, dan seterusnya. Jadi itu Bapak Mama. Lalu bagaimana iman yang murni ini? Kotong tetap mau
setia kepada menjaga ini iman yang murni yang ditempa dengan penderitaan. Lalu kekuatannya datang dari mana? Rasul Petrus bilang dalam bacaan, kekuatan itu datang dari Allah. Bahkan dilanjutkan dalam ayat 12. Awalnya di ayat yang berapa itu? Rasul-rasul tetap memberitakan, mereka tetap bernubuat, tetap menyatakan kebenaran. Itu menjadi kekuatan bagi kita ketika kita ditempa dengan berbagai penderitaan. Artinya Bapak Mama, kebenaran firman Tuhan sangat penting bagi kita. Sekalipun kita mengerti kosong, terima saja. Karena itu yang akan menjadi pagar bagi kita, kekuatan bagi kita untuk kita melawan berbagai penderitaan yang datang. Supaya kita bisa melewati itu semua. Bahkan ayat 12 mengatakan bahwa Roh Kudus yang diutus dari sorga, diutus kepada saudara dan saya untuk terus beritakan Injil kepada saudara dan saya, supaya iman yang murni itu terselamatkan, terjaga dengan baik. Bahkan saudara dikatakan, ini yang luar biasa, yang betapa manusia berharga di ayat 12 yang selanjutnya. Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Bapak Mama, bayangkan malaikat-malaikat adalah warga. Warga apa? Warga surga. Mereka, malaikat-malaikat ini adalah pelayan-pelayannya Tuhan. Mereka yang melayani Tuhan. Tetapi Injil tidak diberitakan kepada mereka. Mereka ingin sekali mengetahui tentang berita Injil, tetapi itu tidak disampaikan kepada mereka. Disampaikan hanya kepada saudara dan saya. Bersyukurlah. Malaikat yang dia pun tampak ada di sorga, yang hari-hari melayani Tuhan, berita itu tidak pernah disampaikan kepada mereka. Itu berarti Bapak Mama, apa? Derajat manusia lebih tinggi daripada malaikat. Kau bisa bandingkan ya dengan Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 ayatnya yang kelima, yang pemazmur bilang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Seolah-olah pemazmur bilang bahwa manusia ini lemah, bahkan ciptaan yang paling rendah, lebih rendah daripada malaikat. Tetapi saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah, hormatnya Allah itu dianugerahkan kepada saudara dan saya. Maka kau menjadi mulia, menjadi ciptaan yang sempurna, lebih tinggi daripada malaikat. Jadi itu Bapak Mama, saya suka sekali dengan ini ayat 12. Berita Injil yang diingini oleh malaikat-malaikat, tetapi itu tidak disampaikan kepada mereka, tetapi kepada kita. Disitulah saya betapa bersukacita, berbahagia, berarti hari Tuhan kotong yang sudah sempurna, hari ini mengaku dosa, tetapi di menit berikut kotong sudah lakukan dosa lagi. Namun Tuhan mau terus perkatakan firman-Mu kepada kami. Supaya apa? Supaya kami hidup. Betapa Tuhan luar biasa. Dia menyayangi, mengasihi saudara dan saya. Yang terakhir Bapak Mama, kebangkitan Kristus melahirkan kasih. Kebangkitan Kristus yang melahirkan kasih yang mengalir deras dari Tuhan itu. Kalau kau tetap beriman kepada Dia, maka kasih yang penuh itu juga mengalir pada saudara dan saya. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah bukti kasih Allah kepada kita. Allah mengasihi kita bukan dengan perkataan, tetapi dengan tindakan. Jadi kotong jangan asal nama seomong beta mengasihi. Kotong harus mengasihi orang, tetapi dia pun tindakan tidak ada. Yesus mengasihi saudara dan saya bukan hanya dia omong, tetapi dia buktikan. Dia nyatakan itu dalam tindakan. Bahkan tindakan penyelamatan Allah itu ditempuh dengan pengabdian Putra yang tunggal bagi kita yang berdosa. Maka saudara, tanggapan kita tidak lain adalah terus mengasihi Tuhan.
Dan itu diwujud nyatakan juga dengan mengasihi sesama, mengasihi orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Penganiayaan yang sedang dialami jemaat tidak boleh menjadi alasan untuk tidak mengasihi Tuhan. Justru saudara, dalam penderitaanlah kasih kita kepada Allah diuji. Bila kita tetap setia mengasihinya, itu adalah tanda kemuliaan kasih kita. Teruslah hidup dalam pengharapan, iman, dan kasih. Biarlah atau minta pada Tuhan agar supaya pengharapan, iman, dan kasih itu berlimpah-limpah dalam bertumbuh hidup. Senantiasa berdoa, Tuhan tambahkan iman kepada kami, tambahkan pengharapan, tambahkan kasih-Mu itu kepada kami. Setiap hari doa minta itu, supaya dalam sepanjang kau punya hari-hari itu dipenuhi dengan itu. Maka sirnalah, tak bongkar sudah itu rasa kebencian, rasa dendam, akar pahit, secara tidak langsung mengobati kita dengan pengharapan, iman, dan kasih yang berlimpah dari Tuhan. Amin.